Halo guys, balik lagi bareng gua Marcel. Nah, hari ini kita bakal mau ngebahas soal teks Excel di suatu perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terdapat NIM dan nama mahasiswa dan kita disuruh untuk mengisi kampus cabang, angkatan, jurusan, dan kemudian diberitahu nilai IPK-nya. Dari nilai IPK ini kita diminta untuk mengisi jumlah SKS, berapa uang kuliah yang harus dibayarkan, serta total biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa. Nah, di sini udah diberikan panduan sih sebenarnya. Jadi kita tinggal mengikuti. Nah, di sini ada ketentuan soal untuk satu angkatan diambil 2 karakter di tengah nomor induk mahasiswa, yaitu karakter ketiga dan keempat menggunakan fungsi MIT. Nah, jadi di soal yang pertama yang kita lakukan yaitu mengisi nilai angkatan. Nah, angkatan di sini diambil dari NIM 2 karakter, yaitu karakter ketiga dan karakter keempat. Jadi di sini tinggal kita masukin rumusnya sama dengan MIT. Kita gunakan fungsi MIT. Kemudian kita arahkan ke teksnya. Teksnya itu NIM. Untuk NIM pertama. Kemudian awal dari karakternya. Awal karakternya yaitu 3. Kemudian jumlah karakter yang mau diambil sesudah dimulai dari karakter ketiga. Karena kita mau ngambil karakter ketiga dan keempat, jadi ada 2 jumlah karakter yang mau kita ambil. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, didapat berarti sesuai yang kita inginkan, yaitu 89. Setelah itu tinggal kita kopas untuk seluruh nama mahasiswa. Untuk kasus pertama kita telah menyelesaikan kolom angkatan. Kemudian di sini ada kasus kedua, yaitu kita diminta untuk mengisi nama jurusan dengan VLOOKUP karakter 2 karakter dari nama induk mahasiswanya. Jadi misalnya di sini 2 karakternya HK, berarti kita nanti harus memVLOOKUP HK itu sama dengan hukum. Jadi bisa kita lakuin di sini sama dengan kita bisa langsung gunain rumus VLOOKUP. VLOOKUP sudah ada di sini. VLOOKUP nilai yang mau kita cari, kalau kita langsung masukin nilai C3 berarti salah. Karena yang diminta hanya 2 karakter di awal. Nah, karena karakternya berada pada posisi kiri, jadi kita bisa menggunakan rumus left. Left, teks yang mau digunain apa? Ini, C3 ini, NIM-nya berapa, karena dia sudah mengambil dari kiri, jumlah karakter yang mau kita ambil kita tentukan, yaitu cuma 2. Jadi H dan K ini yang mau kita ambil. Di sini kita ketik 2, kita tutup. Kemudian table array di sini maksudnya sumber tabel yang mau kita ambil, sumber referensinya. Jadi sumber referensinya di sini kode jurusan sampai sosial politik ini. Kode jurusan dan jurusan. Nah, karena kita ingin mengcopy nanti untuk seluruh nama mahasiswa dan sumbernya tidak berubah, maka kita harus mengklik Fn ditambah F4. Nah, supaya mengunci sumber dari VLOOKUP kita. Nilai yang mau kita lihat ini harus dikunci. Jadi tandanya sudah dikunci, itu di setiap hurufnya sudah terdapat 2 tanda $. Nah, setelah itu kita selesai. Oke. Kolom indeks 6 ini berarti kolom yang ingin kita tuju, yaitu nilai yang ingin kita hasilkan. Karena di sini ada 2 kolom, berarti kolom yang kita hasilkan yaitu kolom kedua. Setelah itu nilai yang kita ingin hasilkan approximate atau exact. Nah, di sini kita ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya. Jadi HK kita dapatkan hukum. Jadi kita bisa nekan false atau bisa juga nekan mengetikkan angka 0.
0 itu yang berarti false juga, jadi sama aja. Kita tutup. Nah, udah dapat jurusan yang kita inginkan. Berarti di sini tadi HK hukum. Tinggal kita kopas untuk seluruh nama mahasiswanya. Untuk melihatnya kita lebarin kolomnya. Nah, didapat jurusan sesuai yang diinginkan berdasarkan 2 karakter di awal. 2 kolom telah terisi, tinggal 4. Kita ikuti panduan berikutnya. Untuk kampus ketiga, untuk kampus cabang, jumlah SKS, uang kuliah, di sini kita diminta menggunakan fungsi if. Jadi nggak boleh pakai VLOOKUP seperti yang tadi. Jadi di sini menggunakan fungsi if. Jika karakter keempat berarti yang ini nih. NIM ini karakter keempatnya sama dengan 9, maka kampus cabangnya di sini Bekasi, 8 Salemba, 7 Depok, 6 Fatmawati. Untuk kasus ini berarti kita bisa membuat sama dengan, karena diminta menggunakan if, kita gunakan if. Logical testnya berarti karakter keempat. Berarti teman-teman bisa gunakan fungsi mid lagi. Mid. Teksnya yaitu ini, NIM-nya tadi, di karakter keempat. Permintaannya karakter keempat. Karakter keempat. Oke, jumlah bilangannya, karena jumlah bilangan cuma 1, ya kita tulis di sini 1. Kita tutup. Belum kita tutup. Sama dengan, jika nilainya sama dengan 9, maka cabang Bekasi. 9, maka jika benar, maka di sini cabang yang keluar yaitu Bekasi. Jika salah, kita tidak boleh menyimpulkan langsung satu kasus, sebab ada 3 kasus lainnya yang belum kita selesaikan. Jika salah, kita gunakan lagi fungsi if. Fungsi if. Nah, kemudian kita kopas yang mid sampai angka 9 kutip ini. Angka 9. Kemudian untuk kasus kedua, jika angka karakter keempat 8, maka cabangnya Salemba. Jika karakter ke ininya sama dengan 8, maka jika bernilai benar, maka ini bernilai Salemba. Kemudian dengan cara yang sama, kita lanjutkan lagi if mid C3-nya yang ini tadi sama dengan 7, maka ini cabang Depok. Ketika benar, ini maka cabang Depok. Dan yang terakhir, jika nilai salah, ada nilai ke-6. Kita taruh fungsi if lagi. Jika mid 9-nya sama dengan 6, kita ganti di sini bukan 9 tapi 6, maka jika benar ini merupakan Fatmawati. Fatmawati. Jika salah, berarti tidak ada kasus lain karena sudah sampai 4 doang. Sampai bernilai 6. Maka nilainya kita isi dengan kutip 2. Kutip 2 kita tutup. Correction ini berarti untuk penutup cabang terakhir. Nah, berarti untuk yang ini 9 didapat Bekasi. Karena sudah terisi semua, tinggal kita copy untuk seluruh nama mahasiswanya. Dapat kampus cabang Depok, Salemba, Bekasi, Depok, sesuai dengan karakter keempat dari NIM-nya. Setelah itu, kita diminta untuk mengisi nilai IPK dengan menggunakan fungsi if. Jadi, jika IPK-nya tertentu, jumlah SKS-nya berapa sih yang bisa diambil oleh mahasiswa tersebut? Nah, sesuai perintah, kita gunakan if logical test-nya berarti ini lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2, maka nilainya itu 16. Kan ini kan IPK sudah kita ambil.
lebih kecil dari 2, maka jumlah SKS-nya 16. 16. Jika salah, di sini ada kasus IPK lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 2,5. Jadi kasus untuk ini harus benar di antara lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 2,5. Jadi bisa, kalau benar keduanya, kita bisa menggunakan fungsi N. N logical 1 lebih besar atau sama dengan 2. Kasus satu laginya yaitu H3-nya ini lebih kecil dari 2,5. Nah, jika nilainya benar, di sininya ada tanda if. Jika nilainya benar, maka nilai yang mau kita tampilkan itu 20. Jika salah, kita masukkan lagi if. If-nya ini logikalnya itu harus diantara dua kasus, lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi H3-nya lebih besar atau sama dengan 2,5 dan H3-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Jika kasus ini terpenuhi, harus N dulu ya, N. Jika kasus ini terpenuhi, maka jumlah SKS-nya yaitu 22 SKS. Jika salah, ada kasus terakhir, yaitu IPK-nya harus lebih besar dari 3. Maka H3 harus lebih besar dari 3. Jika kasus ini benar, maka nilainya adalah 24. Jika salah, tidak ada nilai. Jadi kutip 2 aja. Kita penuhi semua kolomnya. Nah, maka untuk IPK didapat untuk 3,2 jumlah SKS yang diambil yaitu 24 SKS. Kemudian kita kopas untuk seluruh data. Nah, didapat. Nah, bisa dilihat di sini untuk menandakan fungsi if kita sudah benar. Jika lebih kecil dari 2, 1,916. Jika sama dengan 2, maka dia akan masuk ke kasus kedua, yaitu 20 SKS. Ini 20, 2 untuk IPK 2, dia jumlah SKS-nya 20. Nah, sekarang setelah kolom jumlah SKS terpenuhi, kita masuk ke uang kuliah berdasarkan angkatannya. Ini. Jadi, jika angkatannya 87, maka uang kuliahnya 500, 88, 600, demikian berikutnya. Jadi, dengan tetap menggunakan fungsi if, kita if sama dengan logical test sama dengan tadi yang pertama yaitu 87, maka jika nilainya benar 500.000, berarti kita tekan 500.000. Nah, jika nilainya salah, kita taruh lagi if-nya. Soalnya ada 3 kasus. If F3 sama dengan 88, maka nilainya jika benar yaitu 600.000. Nah, jika salah, ada kasus ketiga yaitu jika angkatannya 89. If F3 sama dengan 89, maka nilainya jika benar yaitu 700.000. Nah, selain itu jika salah tidak ada nilai. Sehingga kutip 2 kita tutup tuh 2, 3. 700.000, benar kan? Soalnya 89, 700.000. Kita kopas untuk seluruh data. Nah, sudah terisi semua, yaitu kemudian tugas terakhir. Biaya seluruhnya di sini diperintahkan sama dengan jumlah SKS dikalikan dengan biaya per SKS. Nah, biaya per SKS ini diambil dari tabel ini nih.
perintah ini. Kemudian ditambahkan dengan uang kuliahnya. Sesuai dengan perintah ini, berarti bisa kita bikin fungsi sama dengan jumlah SKS dikalikan dengan, kita harus ambil tabel berdasarkan jurusannya. Jadi kalau hukum di sini per SKS-nya 11.000. Jadi kita bisa rumuskan dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yaitu hukum G3 di sini. Tabel array-nya yaitu jurusan dan biaya per SKS. Nah, karena kita ingin ngedrag semua ke bawah agar sumber referensinya tidak berubah, kita tekan Fn F4 untuk D14 dan E19. Jadi tandanya nanti dia sudah dikunci dan tidak berubah, ada tanda dolar di antara huruf D dan di antara huruf E-nya. Kemudian kolom tujuannya itu kolom biaya per SKS. Jadi ini kolom pertamanya, ini berarti kolom kedua. Kemudian nilainya itu yang kita ambil itu nilai benarnya. Jadi false, bisa kalian ketik false, atau kalian ketik angka 0. Itu sama, maksudnya sama saja, itu sama-sama menyatakan false. Kita tutup, baru kita tambah, tadi sudah jumlah SKS dikalikan biaya per SKS, ditambah uang kuliah. Uang kuliahnya berarti ini, ditambah ini. Kita klik enter, dapat totalnya. Ketika diubah ke atas, kita copy seluruhnya. Nah, sumber referensinya tidak berubah. Dan seluruh tes soal telah kita kerjakan untuk melengkapi data berdasarkan NIM dan nama mahasiswa yang telah tersedia. Berikut contoh soal A untuk contoh soal tes kerja di Microsoft Excel. Untuk soal-soal berikutnya akan dilanjutkan pada part berikutnya. Jadi tetap ikutin ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal bagaimana proses pengerjaan tes kerja dengan Microsoft Excel.